masih di Band kembali galak. Good evening, kembaran saya Mas Marcel ya. Apa kabarnya? Ini pemirsa baru tahu sebetulnya saya ini kembar ya. Ada namanya kembar identik, kembar siam, ya ini kembar sialan ya. Sialan saya. Apa kabarnya? Selamat malam Mas, baik Mas, baik. Puji Tuhan dan memberkati subhanallah. Ngomongin soal kekurangan ini, kabarnya dirimu sempat terkena lumpuh akibat disfungsi tulang belakang nih, gimana sih ceritanya nih? Iya, biasa kan dulu, saya kan suka bela diri Mas, suka latihan bela diri. Dan pada tahun 2008 disinyalir adalah penyebabnya. Jadi waktu 2008 saya pernah latihan satu bela diri, Brazilian Jiu-Jitsu namanya. Jadi ketika saya latihan, ternyata memang pelatihannya ternyata tidak cocok dengan kondisi tulang belakang saya. Jadi memang yang benar adalah kalau kita mau latihan bela diri ataupun fitness ataupun weightlifting, kita harus tahu dulu tulang belakang kita seperti apa kondisinya, baru kita memilih latihan yang cocok. Jangan dibalik. Jadi jangan kita latihan dulu, cedera baru kita tahu dan kita berhenti, karena itu bisa bahaya, bisa fatal. Nah, yang terjadi begitu saya di 2008, bantalan di ruas 5 sini dia keluar dari jalur, ya, terus dia menekan spinal cord, jadi syaraf utama itu ketekan, saya sempat lumpuh setengah badan, paralyzed, tangan saya nggak bisa gerak, megang mikrofon aja pasti jatuh, terus setengah badan saya kalau kena shower air itu perih kulitnya. Jadi kayak syarafnya udah kena semua, mbak, syaraf kecilnya juga udah kena, jadi semuanya udah ini. Dan ya stresnya karena akhirnya saya jadi nggak boleh ngapa-ngapain lagi gitu. Maksudnya setelah akhirnya saya operasi berhasil diangkat dan sekarang jadi ada besinya di sini. Ini kemana-mana nih udah kayak Robocop. Ya, jadi udah jalan-jalan ada besinya di belakang. Cyborg. Untuk Mas Marcel. Iya Mas. Untuk bentar Mbak Ananda, ini Mas Ucok dan Mbak Rina. Karena keinginan dirimu dalam bermusik sangat tinggi sekali, kabarnya dirimu pernah bela-belain tampil bernyanyi walaupun masih sakit dengan bantuan tongkat. Itu profesionalisme Mas. Jadi memang pada saat itu saya udah ada satu acara yang memang saya harus tampil live, ya. Dan ya memang udah takdirnya dan rezekinya pada hari itu saya memang harus all out sambil pegang tongkat. Karena kalau saya nggak pegang tongkat, badan saya jatuh, leher saya snap, dan akhirnya sama sekali tidak bisa diobatin, saya lumpuh total. Jadi mau nggak mau saya harus nyanyi dalam kondisi saya harus pegang tongkat, badan saya udah nggak ada keseimbangan sama sekali, gitu, dan nyanyi gitu. Dan waktu itu saya lumayan, saya nggak mau bilang malu ya, saya lumayan bangga aja karena pada saat itu saya jadi penyanyi yang paling lama masuk panggung. Nah, jalannya begitu. Itu sampai berapa tahun sampai ke panggungnya itu? Kemarin sih ngitung-ngitung setahun 2010 ternyata kalau 2010 nggak sampai setahun 3 bulan lah. Memang pada waktu itu jalannya, jadi sampai di tengah dan udah gitu harus naik, ada satu kayak ada level gitu. Nah itu yang agak stres sih karena keseimbangan saya jadi hilang dan itu menyeramkan. Profesional. Ini kembali ke untuk Mas Marcel. Ngomongin tentang karya dirimu nih, kabarnya banyak orang yang mengecap dirimu sebagai musisi kurang kreatif akibat dirimu terlalu banyak mendaur ulang lagu orang. Gimana tanggapan dirimu? Kalau saya pribadi orangnya cuek Mas. Kalau saya nggak peduli ya orang mau bilang apa. Karena buat saya sekali lagi ini juga mau ada sedikit perbaikan istilah. Ya. Sebenarnya tidak ada musik daur ulang. Kalau saya pelajari di dunia entertainment, sebetulnya entertainment yang benar-benar ya entertainment, music industry, itu tidak ada istilah album atau lagu recycle. Karena recycle, reduce, dan reuse itu cuma ada di istilah persampahan. Itu tidak ada lagu yang di recycle, tidak ada. Tapi ketika lagu itu di diinterpretasikan ulang, dibawakan lagi, istilahnya cover songs atau reinterpretation. Itu dua. Jadi tidak ada istilah recycle. Itu yang mau saya perbaikin. I do agree. Setuju sekali. Nggak ada namanya recycle. Karena kalau reject ada kamu. Tipe-tipe reject kayak gini. Saya setuju. Soalnya lagu-lagu yang saya bawakan Mas adalah lagu-lagu yang menurut saya lagu yang sudah indah. Jadi tanpa Marcel pun sebenarnya lagunya sudah indah. Ya, jadi tidak perlu di recycle. Itu bukan lagu sampah, itu lagu bagus. Lagu platinum saya bawakan lagi.
gitu, dan saya bangga membawakannya karena buat saya itu seperti penghargaan buat musisi-musisi yang sudah menginspirasi saya juga gitu sih Mas. Jadi kalau saya sangat setuju. Voice good, song good, singer good. Seperti lagu Ancing Melodi itu tahun 63 itu meledak sampai orang tuh senangnya, tapi di recycle lagi, dinyanyikan ulang lagi di tahun-tahun 90-an. Itu kayak soundtracknya film Ghost, itu sangat luar biasa sekali. Ghost apa? Gosong atau? Gosokan. Setrika enak. nyanyi Mas. G mayor Purnawirawan. Dia mau niat ngiringi enggak? Niat ngiringi enggak? Punya gua tuh. Jeng 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 Sabar Mas. jeng 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 selesai dikasih standing ovation. Nyanyi belum Pak? Berarti lo hebat. Hebat dari mana? Ya belum nyanyi aja. Nah, itu namanya sanjungan adalah teror ya kayak gitu. Balik karena orang suka kadang-kadang menyanjung tapi dibalik hanya bungkusan sanjungan itu, tapi dibalik itu menikam dari belakang. Klise hari gini masih ada hal kayak gitu. Apa adanya, real aja. To all my guests, terus bintang tamu. Ngemengin soal. Ngemengin. What? What voice good? Yeah, good. Anything wrong with my voice? Don't ask. My voice? Yes. Ngemengin soal kekuranganku adalah kekuatanku. The my minus and the my strong. Ngerti kan? My minus is my strong. Ya udah maklum aja lah. Udah. Mas Marcel ketawanya ketawa ikhlas apa enggak? Meledek apa ikhlas? Kayak mata putihnya nggak ada itu. Kalau kalian introspeksi, ya, introspeksi sendiri, apa sih kekurangan dari diri kalian yang bisa menjadi kekuatan juga? Monggo dari Mbak Rana Anjani ini. Saya itu tipikal orang yang sebenarnya ya Mas, saya itu orang yang sangat minder sekali dulu. Nah, terus saya coba gali gitu loh, kenapa saya kok jadi pribadi yang sangat minder gitu loh, nggak percaya diri dalam banyak hal. Nah, saya cari tahu, terus saya tahu penyebabnya ini. Seperti background keterbatasan keadaan di masa lalu, terus kemudian selang berjalan waktu mengenai pendidikan, status pendidikan saya pada saat itu. Jadi dalam bersosialisasi dalam beberapa komunitas tuh kadang saya merasa minder Mas, karena faktor pendidikan saya yang pada saat itu saya belum sempat selesaikan gitu. Kemudian saya selesaikan sekolah saya dan alhamdulillah sekarang saya jadi pribadi yang semakin percaya diri. Ucap gimana? Kalau saya sih berangkat begini. Setiap manusia kan yang lahir di dunia ini nggak ada yang sempurna. Tetapi lebih nggak sempurna lagi saya. Di sisi kesempurnaan orang itu, kadang-kadang aku lihat, oh memang dia pernah, saya lihat sempurna. Begitu aku lihat diriku, memang nggak sempurna gitu kan. Tapi aku bisa membalikkan itu. Luar. Ternyata kekurangan saya itu menjadi kelebihan buat aku gitu kan. Luar.
Jadi kalau saya sih nggak pernah merasa kekurangan gitu kan. Luar biasa. Kalau dari Mbak Rina nih, monggo nih. Apa tuh? Kekurangan. Kekurangan saya itu paling kurang memperhatikan Bongcok kan, karena saya fokus kadang-kadang ke anak-anak. Kadang-kadang Bongcok udah pulang malam jam 2 jam 3 itu kan, kadang-kadang kita kurang perhatian, nanya makan aja, udah makan belum kan, paling gitu. Cuman saya bersyukur Bongcok itu mengerti kekurangan saya. Luar biasa. Itu yang tadi yang maksud. Ayo dari Mas Marcel. Kalau saya kalau dihubungkan lagi dengan cerita pengalaman kemarin, Mas, terus terang ini pengalaman yang sekali seumur hidup, tapi lumayan bikin saya bukan ngebuka mata lagi sih, ngebelalak mata ya, karena gimana pun juga saya orangnya yang nggak bisa diem, saya suka banyak hal, dan itu juga berhubungan dengan hal fisik ya. Jadi ketika saya tahu bahwa saya punya kemungkinan bahwa suatu saat saya akan lumpuh total, itu mengerikan. Ya rasanya sih kayak mati ya. Rasanya kayak mati, dan pernah mengalami momen sampai yang benar-benar saya masuk ke mobil pun saya udah ngangkat kaki dengan tangan, saya udah sama sekali nggak bisa jalan gitu kemana-mana. Waktu itu ke rumah sakit juga dengan kursi roda, naik pesawat naik kursi roda dan segala macam. Kalau saya belajar bagaimana menerima diri saya dalam keadaan di titik nol, Mas. Itu titik nolnya saya pada saat itu. Ya moga-moga jangan sampai lagi ngalamin kayak begitu. Tapi yang kemarin itu adalah benar-benar titik nol saya. Jadi dari situ saya belajar untuk bisa bersyukur, Mbak ya, Bang. Jadi bisa ngelihat bahwa yang namanya sesuatu itu kita harus bersyukur apapun itu ya. Dan mulailah coba untuk kita menciptakan, memesankan pada diri kita bahwa berhentilah melihat kekurangan orang lain. Gitu. Berhenti, udah. Luar biasa. Ini bagus. Good. Kembali ke lab. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang penyanyi pendatang baru yang pernah merasa minder karena ukuran tubuhnya. Kini rasa minder itu disulap menjadi prestasi yang patut dibanggakan, yaitu menjadi semifinalis di ajang pencarian bakat di Belanda. Penasaran? Yuk kita lihat cuplikannya di plasma. Pemirsa, mempunyai tubuh tambun bukanlah suatu alasan bagi seseorang untuk berhenti mengukir prestasi. Hal itulah yang mencoba dibuktikan oleh Doni Ferdianto. Ia mengaku berkali-kali gagal dalam mengikuti ajang menyanyi di Indonesia. Konon kekurang beruntungannya selama ini sering dikait-kaitkan dengan ukuran tubuhnya yang jauh dari kesan proporsional. Selama tahun 2010, lelaki berperawakan besar ini berhasil masuk dalam jajaran 4 besar dan menjadi semifinalis sebuah ajang menyanyi di negeri Tulung, Belanda. Saat audisi berlangsung, salah seorang juri sempat meragukan kemampuan Doni dalam bernyanyi. Bahkan ia memprediksi Doni tidak akan mampu berbicara banyak di ajang bergengsi itu. Kini anggapan miring tentang kemampuan Doni pun patah. Tak disangka pemuda yang awalnya hanya ingin melanjutkan kuliah di negeri Turki ini mampu menggetarkan publik Belanda dengan suara emasnya. Lelaki berusia 28 tahun ini pun telah mendapatkan tempat terfavorit di hati masyarakat Belanda. Pemirsa, penasaran dengan kualitas suara dari lelaki bertubuh ekstra ini? Please welcome Doni Ferdianto. Kontrol bukan empat mata. Sunday morning, rain is falling. Yes, and clouds, yes, and skin. And the house starts driving us in the mountains. I forget all your twisted to the road that I am in.